saya Dr. Firman Chandra, saya lawyer dan pemilik Fatur Travel Indonesia. Ingat umroh, ingat Fatur. Perjalanan Anda akan lebih aman, nyaman, dan tenang. Terkait dengan upaya hukum, dari mulai pengadilan tingkat pertama, banding, dan akan kasasi seorang artis NM, itu adalah hak sebenarnya. Itu adalah hak karena Indonesia menganut Eropa Continental Justice System. Jadi ada upaya hukum biasa yang kita sebut di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa yang kita sebut peninjauan kembali atau PK. Kalau sudah banding pasti biasanya nanggung, dan itu adalah hak juga. Silakan dijalani, masukkan semua argumentasi yang belum dimasukkan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Apakah ada kesaksian dari saksi fakta yang baru atau ada kesaksian dari saksi ahli, sehingga putusan pengadilan tinggi bisa dikoreksi lagi oleh putusan majelis hakim agung yang ada di Mahkamah Agung. Memang koridornya begitu, pengadilan negeri dikoreksi oleh pengadilan tinggi atau dibatalkan, atau bahkan bisa dikuatkan. Kemudian pengadilan tinggi bisa dikoreksi, bisa dikuatkan juga oleh Hakim Agung Mahkamah Agung. Jadi dua-duanya memasukkan sebuah dokumen yang namanya memori kasasi. Dibalaslah dengan kontra memori kasasi. Bisa jadi jaksa pun mengirimkan memori kasasi, kemudian kuasa hukum mengirimkan lagi yang namanya kontra memori. Jadi dua materi yang dikirimkan, baik memori ataupun kontra memori, baik dari terdakwa atau kuasa hukumnya dan jaksa penuntut umum. Sehingga majelis hakim agung yang ada di Medan Merdeka Utara, gedungnya saja berbeda. Kalau PN ada di Jakarta Selatan, Ampera, PT ada di Cempaka Mas. Nah sekarang Mahkamah Agung ada di Medan Merdeka Utara, dekat Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu adalah hak. Tinggal sekarang dengan memasukkan semua argumentasi yang kuat, mungkin bisa jadi putusannya menarik, mungkin. Karena ini dua-duanya berharap, terdakwa dan kuasa hukumnya berharap bebas. Jaksa penuntut umum berharap naik. Karena ancaman hukuman TPPU itu 20 tahun. Sepanjang masih di bawah 20 tahun, itu masih sah menurut hukum Indonesia. Bang, banyak praktisi hukum seperti Novel Mani bilang atau yang lainnya saat meeting mengajukan banding, ini kan nggak usah, terima saja putusan dari majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang 4 tahun itu sudah cukup. Tapi ternyata yang bilang itu PH-nya itu salah langkah, salah jalan atau benar. Sama sebagai hukum, sama advokat gimana sih? Saya juga pernah mengatakan bahwa jarang ada sebuah putusan di pengadilan negeri itu di bawah setengahnya dari tuntutan. Sejatinya jangan banding. Karena dengan nggak banding, otomatis kan akan dikurangi dia menjalani, misalnya menjalani 8 bulan, dikurangi 8 bulan, lebih cepat keluarnya. Tapi ini sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. PH nggak mungkin tidak konsultasi, nggak mungkin tidak ada surat kuasa baru. Jadi surat kuasa itu per leveling kalau di hukum acara pidana Indonesia. Surat kuasa untuk menghadiri persidangan, sudah selesai di pengadilan negeri. Kemudian bikin surat kuasa untuk mengirimkan memori banding. Nah ini surat kuasa baru juga. Surat kuasa untuk mendampingi terdakwa dan mengirimkan memori kasasi serta kontra memori kasasi. Itu adalah hak sebenarnya. Ini sudah terlanjur, kemarin sudah selesai. Jadi sekarang gimana caranya hal-hal yang memberatkan itu gimana caranya bisa diantisipasi. Nah bisa nggak? Ada alat bukti baru tidak? Ada novum tidak? Ada bukti kehilafan hakim tidak? Sehingga bisa mengkoreksi putusan dari pengadilan tinggi. Karena Mahkamah Agung biasanya mengkoreksi dan jarang untuk
menguatkan, biasa mengoreksi. Semoga mengoreksinya bagi terdakwa adalah turun. Tapi kalau dikoreksinya naik bagaimana? Dan itu question mark. Nah, itu yang tadi abang bilang. Kalau itu naik, hukumnya naik, Niki sempat bilang tidak menyesal mengajukan banding dan juga terima resiko nanti terkait nanti kan kayaknya sudah mengajukan kasasi ini tunggu 14 hari ke depan dia sudah menerima resiko terbesarnya ini bisa diperberat berapa tahun juga abang pernah bilang bahasa 20 tahun gitu karena kan kemarin aja majelis hakim ini bilang terbukti sah ada pengancaman dan juga ada TPP. Kalau secara hukum acara, ini ancamannya kan 20 tahun. Berarti boleh di atas tuntutan. Tuntutan jaksa kan 11 tahun. Tapi ancaman hukuman TPPU itu adalah 20 tahun dan denda 10 miliar. Artinya sepanjang putusannya di bawah 20 tahun, itu sah secara hukum. Namun kalau jaksa kan sederhana, kenapa dia menuntut 11? Berharapnya 11. Bisa jadi menguatkan tuntutan. Artinya putusan dari Mahkamah Agung di kasasi tersebut mungkin menyamakan dengan tuntutan, bisa jadi. Namun kuasa hukum berharap kan turun malah, kalau bisa bebas. Makanya sekarang gimana caranya membuat sebuah argumentasi yang menguatkan supaya memori dari JPU itu kalah gitu, argumentasinya dengan alat bukti yang baru, baik fakta ataupun saksi ahli. Nah, bagi pihaknya Reza Gladys sepertinya sulit untuk ibaratnya di hukuman ini turun, malah bisa jadi diperberat lagi dan pihaknya Niki bilang juga akan siap kalau diterima putusan saat kasasi nanti hasil kasasinya akan siap-siap mengajukan PK. Ini gimana bang? Akan terakhir berarti di PK? Iya, proses PK itu nggak bisa langsung. Jadi pada saat kasasi selesai, ada amar putusan, berapapun putusannya, kemudian harus pindah dulu dari rutan ke lapas, dari rumah tahanan, tahanan sementara, tahanan jaksa menjadi lapas, lembaga pemasyarakatan. Nanti status terdakwa menjadi terpidana atau yang kita sebut napi gitu. Warga binaan itu baru nanti berproses tuh, apakah dapat remisi. Kalau remisi harus dibayar dulu dendanya, yang diputus terakhir berapa, misal kemarin 1 miliar, apakah bisa naik, apakah bisa turun, tergantung dari majelis hakim. Setelah pindah ke lapas, itu biasanya tidak ujuk-ujuk langsung melakukan PK. Biasa santai dulu, kan ada mapenaling. Masa pengenalan lingkungan 14 hari, gimana mau PK langsung 14 hari? Nggak bisa juga. Karena tidak boleh dikunjungi. Masa pengenalan lingkungan itu selama 14 hari. Jadi di lapas nanti dikenalkan, ini ruangan apa yang senengnya bahasa Inggris, jadi guru bahasa Inggris kayak Jessica itu kan, guru bahasa Inggris. Kemudian ada dulu mantan gubernur atau mantan direktur Bank Indonesia, dia jago dari sisi bahasa Inggris juga, jadi guru bahasa Inggris. Kemudian yang senang musik dikasih grup pemusik di sana, jadi nggak mungkin langsung, karena kalau sifatnya kasasi itu langsung dieksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Jaksa eksekutor. Nanti akan dilihat lapas yang bisa menerima itu lapas mana. Karena kan harus lapas perempuan. Lapas perempuan ada di 2 tempat yang terdekat. Pertama di Pondok Bambu masih, karena ada rutan, ada lapas. Yang kedua ada di Tangerang. Atau ada di Sukamiskin, lapas perempuan. Nah, jaksa eksekutor biasanya akan melihat domisili dari keluarganya. Kalau keluarganya adanya di Bandung, berarti ke Sukamiskin. Kalau keluarganya adanya di wilayah Tangerang, ke Tangerang. Kalau keluarganya dekat daerah Salemba, Pramuka, atau sekitaran Jakarta, bisa masuknya yang namanya Pondok Bambu.